Video kayak gini nih kira-kira akan ngebantu banyak orang nggak ya? Apa ini bisa jadi solusi buat mereka atau malah jadi beban? Apa aku ini selama ini udah jadi istri yang baik, ibu yang baik buat anak-anakku? Gimana kalau ternyata aku gagal selama ini? Kenapa aku selalu ngerasa kalau aku ini masih nggak cukup baik selama ini? Selalu ada saja yang aku rasa kurang dalam diriku. Pernah ada dalam situasi yang bikin sesak kayak gini? Iya, situasi ragu-ragu memang paling bisa bikin dada kita terasa sesak. Karena kita jadi serba bingung mau melakukan apa, serba salah mau mulai dari mana, dan juga serba bimbang. Apakah akan bisa berhasil atau malah gagal total? Hai, selamat datang di Mami Counselor. Aku senang bisa ketemu kalian lagi lewat channel ini. Untuk sobat yang baru ketemu channel ini, jangan lupa subscribe dulu ya. Tahukah kita kalau perasaan ragu-ragu atau keraguan itu bukan sebuah perasaan yang bisa datang secara tiba-tiba. Itu seringkali adalah akumulasi dari beberapa pengalaman yang kita biarkan menumpuk dalam diri kita tanpa pernah kita korek untuk membersihkannya. Bisa karena tekanan sosial, seperti diremehkan oleh orang terdekat saat kita sudah berusaha mengambil keputusan sendiri. Contohnya, emang kamu yakin bisa jadi pramugari dengan gaya penampilanmu yang kayak gitu? Kalimat ini memojokkan yang semakin menggiring kita ke pojokan saat itu disuarakan oleh orang yang sangat kita percayai. Entah itu orang tua kita, saudara kita, bestie kita, atau pasangan kita. Bisa juga karena stereotip gender, di mana kita yang wanita ini seringkali dianggap lebih lemah dan kurang bisa diandalkan dibandingkan dengan pria. Halah, mana kuat cewek ikut angkat besi. Ngangkat cobek besar aja masih teriak minta tolong kok. Ini malah mau angkat besi. Atau mungkin karena luka masa lalu yang memang belum sembuh, seperti pernah diselingkuhi pasangan, yang akibatnya bikin kita jadi nggak pede sama diri kita sendiri dan selalu ragu buat mulai hubungan dengan lawan jenis setelahnya. Faktor-faktor tadi itu bisa jadi penyebab munculnya keraguan dalam diri kita terhadap diri kita sendiri. Dan sayangnya, studi malah memastikan keabsahan tentang hal itu, di mana 52% wanita jadi meragukan kompetensi diri mereka dibandingkan dengan pria, meskipun mereka punya kualifikasi yang sama. Contohnya untuk mengisi posisi direktur, di mana para kandidat mungkin diwajibkan punya basic pendidikan minimal S2. Di antara kandidat pria dan wanita yang memenuhi standar basic pendidikan itu, kandidat wanita punya lebih besar rasa insecure daripada kandidat pria. Tahu dari mana? Dari gestur tubuh kita, di mana kita mungkin bisa ingat berapa sering kita wanita membetulkan hal-hal sepele yang sebenarnya bahkan sudah betul, tapi jadi kurang betul karena keraguan pada diri kita sendiri itu tadi. Ya, mungkin kancing kemeja kita, ya posisi tas kita, posisi duduk kita, dan lain-lainnya. Apa dampaknya buat kita sih kalau kita membiarkan serangan keraguan ini menggerogoti rasa percaya diri kita? Tentu saja kita jadi kehilangan kesempatan emas yang mungkin sudah datang di depan mata kita. Tapi kita lewatkan begitu saja karena kurangnya keyakinan kita sama diri sendiri. Kita bisa saja kehilangan kesempatan berkontribusi di dunia sekitar kita karena kita memilih untuk menyimpan pendapat atau suara kita gara-gara kita ragu sama keberhasilan ide yang akan kita sumbangkan. Bahkan kita bisa kehilangan ide brilian kita yang memang kita tekan, kita pendam, karena kita lebih memilih dikendalikan sama perasaan ragu-ragu dalam diri kita. Ada nggak solusi kalau ternyata kita sedang mengalami ini saat ini? Ingat sobat, solusi itu selalu ada kok saat kita berani keluar dari selubung yang kita pasang sendiri sebagai pembatas kemampuan diri kita. So, tentu saja ada solusi juga untuk menyingkirkan keraguan dalam diri kita ini. 1. Bercermin. Saat kita ngerasa ragu-ragu, cobalah bercermin. Iya, bercermin. Dan tanyakan pada diri kita, hal apa sih yang bikin kita ngerasa kalau kita ini
yakin nggak bakalan mampu atau nggak layak untuk sesuatu. Untuk apa kita harus lakukan ini? Karena nggak jarang hal yang bikin kita ketakutan itu hanya sekedar ada dalam pikiran kita saja yang overthinking. Padahal kenyataannya belum tentu seburuk itu, seburuk bayangan kita. Bisa jadi dan sering terjadi ketakutan itu hanyalah skenario terburuk yang ada dalam pikiran kita saja, sobat. 2. Berani ganti narasi. Saat pikiran kita penuh dengan kata-kata denial seperti, aku nggak bisa deh kayaknya, aku nggak cukup bagus, aku nggak punya pengalaman, aku takut mau mulai ini, aku takut ini nggak berhasil dan masih banyak lagi. Cepat-cepat hentikan dan ganti dengan kata-kata kebalikannya. Aku akan coba, aku akan berlatih lagi, masih ada waktu buat belajar lagi. Ini harus aku coba, dan seterusnya. Sadar nggak sadar, kata-kata ini adalah mantra loh buat kita. Mantra yang akan menarik kemampuan yang kita sangkal itu tadi kembali datang dan jadi bagian dari diri kita. Mantra yang ngasih kekuatan buat diri kita untuk terus maju dan mengalahkan keraguan. 3. Hargai diri. Seringkali saat kita dapat nasihat untuk ngasih prize buat setiap pencapaian yang udah bisa kita raih, kita jadi ngerasa kalau terlalu banyak kita ngasih prize, kita bakalan jadi orang yang cepat puas diri gak sih? Dan akhirnya effort buat mencoba lebih baik lagi itu jadi berkurang bahkan berhenti. Sekarang coba, kita bayangkan hal sebaliknya. Kalau saat ini kita menuntut diri kita untuk melakukan banyak hal, ini dan itu, dan terus memacunya lebih dan lebih baik lagi di setiap waktu. Apa yang akan terjadi dalam pikiran kita? Iya, burnout. Kita juga akan berhenti pada akhirnya di satu titik lelah. Malahan bisa jadi lebih cepat dari yang kita pikirkan. Lalu nggak akan lagi kita mau mencoba hal itu karena kita sudah merasakan sebelumnya bahwa itu adalah beban berat buat kita. Dan itu nggak enak. Merayakan setiap pencapaian kecil yang kita raih ini adalah bentuk kita menghargai diri kita sendiri. Dan ini adalah pembuktian pada diri kita bahwa ternyata kita bisa melangkah selangkah lagi untuk jadi lebih baik daripada sebelumnya. Ini kan progres yang kita harapkan. Jadi kenapa kita ragu untuk menghargai diri kita sendiri? 4. Lingkungan yang subur. Tentu saja kita nggak sedang membicarakan tentang ilmu berkebun saat ini. Tapi dalam kita membangun diri kita menjadi versi yang lebih baik, yang tentu saja kita harapkan bersama, kita butuh yang namanya lingkungan subur, yaitu lingkungan yang isinya adalah orang-orang yang akan mendukung kita dengan kata-kata penyemangat. Contohnya, iya, kamu pasti bisa, kamu harus lakukan itu. 5. Menerima ketidaksempurnaan. Ini adalah kunci untuk kita menghapus rasa ragu yang mungkin saat ini muncul dan menguasai diri kita. Menerima ketidaksempurnaan kita. Kita harus sadar dan kita ingat juga bahwa gak ada satu orang pun di atas bumi ini yang sempurna, yang gak punya cacat celah dan kekurangan sama sekali. Semua kita punya lebih dan kurang, punya plus dan minus, baik dan buruk. Jadi kita nggak perlu memaksa diri kita jadi sempurna dulu untuk memulai apa yang ada di depan mata kita. Dan ingat ini sobat, mari kita jadikan kesalahan atau kekurangan diri kita itu sebagai guru, gantinya musuh. Supaya apa? Supaya kita bisa terus belajar, meningkatkan value diri kita, gantinya membenci dan berhenti berusaha. Rasa ragu itu adalah perangkap yang sangat licik yang bisa melumpuhkan diri kita. Keraguan itu sama seperti kabut yang mengaburkan jalan yang sedang kita lewati ini. Tapi setelah kita tahu kalau ini ternyata hanya jadi sesuatu yang merusak dan menghambat pertumbuhan skill kita, masa sih kita masih mau terus terpenjara di sini? Hari ini sobat, yuk ikut aku. Kita buat keputusan. Kita harus tetap bergerak. Kita harus menerjang maju ke depan. Meskipun mungkin kita masih takut-takut saat ini. Dunia ini sedang menunggu aksi kita, jadi jangan biarkan versi terbaik diri kita ini tersembunyi dan tertimbun di balik kata, bagaimana jika... Seperti sekarang ini, aku dan sobat lainnya juga gak sabar mendengar kisah kalian di kolom komentar, yang bisa jadi
menginspirasi buat kita semua yang sedang berjuang menghapus keraguan dan membangkitkan rasa percaya diri. Jadi jangan lupa buat ngasih subscribe ya, buat video yang membantu kita untuk bertumbuh. Yuk bangkit, yuk percaya kalau kita bisa. Let's push the limit sobat. Love you all.